Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan melaksanakan tugas mata kuliah hubungan pemerintahan pusat dan daerah di kantor Satpol PP Kabupaten Bandung. Di sini kita akan melakukan wawancara terkait dengan Satpol PP dan wewenangnya di daerah Kabupaten Bandung serta hubungannya dengan pemerintahan pusat. Di sini kita beranggotakan yaitu yang pertama saya sendiri yang bernama Miftah. Kita Adit Habiansyah. Saya Oki Suyatno. Saya Kabid Gakperunda Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah. Pertama kita ingin mengetahui apa itu tupoksi dan wewenang dari Satpol PP tersebut. Ya, Satpol PP sesuai PP 16 2018. Jadi ada peraturan pemerintah 16 2018 tentang Satpol PP. Nah, Satpol PP itu adalah instansi yang punya tugas fungsi 3. 1. Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Yang pertama ya fungsinya. Yang kedua penegakan peraturan daerah. Yang ketiga perlindungan masyarakat, perlindungan masyarakat. Jadi penyelenggaraan Tram penegakan Perda, sama perlindungan masyarakat. Nah, jadi ada 3 tugas pokok dan fungsi Satpol PP. Nah, jadi di semua daerah, semua Satpol PP tugasnya itu sama. Bagaimana sih terkait koordinasi antara pimpinan Satpol PP dan juga petugas yang bertugas di lapangan? Kalau kami lihat pengalaman saya khususnya di bidang, jadi tiap kali itu pimpinan pasti mengadakan pertemuan, briefing. Nah itu kita mengevaluasi kalau ada rencana kegiatan yang harus diatensi, melibatkan banyak pihak, itu juga kita dikumpulkan, di briefing. Jadi komunikasi dari bawah itu sudah berjalan sampai ke tingkat lapangan. Nah rekan-rekan yang di lapangan itu dikoordinasikan oleh masing-masing kepala bidangnya. Kepala bidang kasih berjenjang terus sampai ke anggota di lapangan. Nah itu sudah berjalan. Kalau untuk tahun ini Pak di Kabupaten Bandung ini paling banyak tuh pelanggaran apa sih Pak yang berkaitan dengan tugas Satpol PP? Kita dari tahun 2017 sampai sekarang isu utama di Kabupaten Bandung itu ada 7. Yang pertama itu masalah sampah. Yang kedua masalah miras. Masalah penyakit masyarakat. Anja, prostitusi, miras itu. Nah, terus yang lainnya itu alih fungsi lahan. Banyak sawah jadi rumah. Pelanggaran lingkungan. Itu isu utama di Tibum Teranas itu. Kan bagaimana hubungan antara Satpol PP Kabupaten Bandung dengan Kemendagri Pak? Ya. Jadi Kemendagri itu adalah instansi vertikal yang menaungi. Jadi polisinya itu terkait Satpol ada di Kemendagri. Jadi kementerian yang membawahi langsung. Satpol PP itu ada di bawah pembinaan Kemendagri. Nah, jadi polisinya itu secara umum di Kemendagri. Nah, tapi Satpol PP itu bertanggung jawabnya ke Bupati. Karena ada otonomi daerah itu. Jadi pembinaannya oleh kementerian, regulasi, polisi dan lain-lain, tapi dalam konteks pelaksanaan tugas tanggung jawabnya ke Bupati. Satpol PP itu Pak misalnya semuanya itu PNS atau tidak gitu? Sekarang itu PNS-nya hanya 70-an ya. Total itu 400 dan hampir 500. Sisanya honorer. Nah, kita memang ada kendala. Kalau aturan di Permendagri itu 1/10.000 penduduk. Berarti kalau 3,7 juta harusnya ada 370 anggota Satpol PNS.
Tapi karena tidak memungkinkan rekrutmen dan lain-lain, karena ada kemarin zero growth, tidak ada penerimaan SN dan lain-lain, sehingga daerah itu karena perlu untuk patroli, untuk jaga kantor dan lain-lain, akhirnya ngerekrut honorer tadi dengan keuangan, dengan pembayaran keuangan daerah, tidak membangun ke pusat. Jadi ini sifatnya emergency sebetulnya. Daripada tidak ada yang bisa menjalankan tugas, ya lebih baik meng-hire honorer, dimasukin di program kegiatan, ada honor bisa menjalankan tugas. Jadi standar pelayanan minimumnya tercapai gitu. Kita melakukan ini, melakukan itu. Nah, ada wacana kan mau dibubarkan ya honorer. Gitu. Nah, itu masalah karena kadang pusat nggak tahu masalah di daerah. Ya. Jadi kalau honorer semua diberhentiin, tadi dari hampir 400 ya. Berarti nanti itu semua pejabat ikut piket, patroli, jaga gerbang. Jadi kan nggak mungkin gitu. Belum ini 31 kecamatan. Untuk sampai saat ini di Kabupaten Bandung tersendiri, apakah SDM yang ada di Satuan Polisi Pamung Praja itu sudah tercukupi, Pak? Kalau dari sisi jumlah tadi belum sesuai aturan. Ya. Harusnya minimal 370 itu PNS. Faktanya ini cuma 70. 300 itu, 300 lebih itu terpaksa meng-hire dari honorer. Karena keterbatasan tadi ya. Jadi secara kuantiti itu sebenarnya belum memadai. Nah, kenapa harus PNS? Enggak. Karena Satpol PP itu punya kewenangan. Jadi kalau bukan PNS kan dia disumpah dan lain-lain. Ya. Nah, dia menjalankan tugas penegakan hukum, penegakan keadilan. Kalau dia bukan PNS, orang tuh kadang kalau yang kritis mah yang tahu Bapak bukan PNS, Bapak tidak punya kewenangan. Meskipun ya secara penugasan ada surat perintah dan lain-lain. Sehingga seringkali kita ngatur setiap kegiatan harus ada PNS. Nah, itulah. Ini di lapangan. Saya ingin memberikan saran terkait dengan hubungan antara Satpol PP Kabupaten Bandung dengan pemerintah pusat, khususnya masalah anggaran. Pemerintah pusat seharusnya memaksimalkan anggaran bagi Satpol PP Kabupaten Bandung yang kebanyakan SDM-nya itu tenaga honorer. Pemerintah pusat seharusnya mencukupi kebutuhan mereka, baik itu saat melakukan operasional maupun untuk kebutuhan hidupnya, yang dimana itu bertujuan untuk memaksimalkan tugas mereka saat bekerja di lapangan, agar mereka dapat melakukan tugasnya itu dengan baik, profesional, serta tidak menyalahi aturan yang berlaku. Pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri, harus memberikan pengawasan secara langsung dan juga berkala kepada Satpol PP yang bertugas di Kabupaten Bandung, baik itu di kantornya maupun yang bertugas di lapangan. Saran dari saya untuk Satpol PP Kabupaten Bandung yaitu lebih ditingkatkan lagi penegakan peraturan daerahnya, khususnya di bidang perizinan, supaya pendapatan asli di daerah Kabupaten Bandung semakin meningkat dan bisa tercapai sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Bandung. Dari saya yaitu harus diperketat lagi dalam pengawasan Kamtibum atau keamanan dan ketertiban umum, seperti pada PKL yang berjualan di pinggir jalan harus diberikan pemahaman dan edukasi agar tidak berjualan di pinggir jalan yang bisa mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas. Saran dari saya mengharapkan pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap Satpol PP dalam menghadapi kendala-kendala saat melakukan penertiban masyarakat berdasarkan Perda, agar kegiatan penertiban tersebut berjalan baik sesuai aturannya serta terciptanya ketentraman di Kabupaten Bandung. Dan juga pemerintah harus meningkatkan sumber daya manusia yang ada, karena kendala terbesar yang dialami Satpol PP di Kabupaten Bandung ialah kekurangan sumber daya manusianya. Terima kasih. Saran dari saya untuk Satpol PP Kabupaten Bandung yaitu harus meningkatkan kerjasama dengan TNI maupun Polri dalam melaksanakan tugasnya di lapangan, supaya tidak adanya miskomunikasi dengan masyarakat setempat.
Saran terkait dengan hubungan antara Satpol PP Kabupaten Bandung dengan pemerintah pusat, pertama yaitu pemerintah pusat, Kemendagri harus melakukan pengawasan secara langsung kepada Satpol PP yang bertugas di Kabupaten Bandung terkait kinerjanya agar tidak melanggar aturan yang berlaku, serta selalu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan profesional agar tidak mencederai hati rakyat. Kesimpulan yang kelompok kami dapat yaitu dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Hambatan Satpol PP saat bertugas di lapangan yaitu pasti ada gesekan secara langsung dengan rakyat dan kurangnya pengawasan terkait pelanggaran yang ada di masyarakat. Hambatan dari pemerintah pusat kepada Satpol PP Kabupaten Bandung yaitu salah satunya masalah biaya anggaran biaya untuk Satpol PP Kabupaten Bandung itu minim, sedangkan dalam organisasi Satpol PP Kabupaten masih terdapat banyak anggota yang honorer, sehingga harus sebaik mungkin dalam pengelolaan anggaran agar tercukupi baik itu untuk gaji anggota honorer maupun kebutuhan lainnya. Sekian dan terima kasih.